Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devi Abrianti, NIM 5501200014 dari kelas 3A D3 Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Baik, di sini saya akan melakukan tugas saya, yaitu membuat laporan rekonsiliasi fiskal dengan MK Praktikum Perpajakan. Nah, di sini kita membuka aplikasi Microsoft Excel dulu ya. Nah, saya sudah membuat laporan rekonsiliasi fiskal 2017 pada PT Adil Sejahtera. Nah, di laporan rekonsiliasi fiskal 2017 itu ada keterangan, ada menurut akuntansi dan koreksi fiskal, dan ada menurut fiskal. Nah, di koreksi fiskal itu ada dua, ada positif sama negatif. Nah, di situ kita di keterangan. Nah, di keterangan itu ada peredaran usaha, persediaan awal, pembelian, dan ada persediaan akhir dan HPP. Dan ada juga penghasilan bruto. Sedangkan ada biaya usaha. Nah, di biaya usaha itu ada biaya pegawai, ada biaya sewa, biaya air dan listrik dan telepon, dan biaya promosi, dan biaya penghapusan piutang, dan biaya lain-lain. Seterusnya total biaya usaha. Nah, di situ juga ada laba usaha dan bunga deposito dan total penghasilan. Nah, selanjutnya kita ke peredaran usaha. Nah, di peredaran usaha ini menurut akuntansinya kan hasilnya 15 miliar 900 juta 251.500 rupiah. Nah, ini bisa hasilnya dari mana? Nah, ini hasilnya dari soal ya, hasilnya. Jadi, kita tinggal masukin aja. Jadi, menurut fiskalnya 15 miliar 900 juta 251.500 rupiah. Di persediaan awalnya ada 5 miliar 500 rupiah. Terus di menurut fiskalnya 5 miliar 500 rupiah. Tinggal dimasukin aja ya. Nih, persediaan awalnya nih. Ini persediaan awalnya nih. Selanjutnya kita di pembelian. Di pembelian itu ada 15 miliar. Di menurut fiskalnya juga 15 miliar. Soalnya juga kita lihat 15 miliar juga. Nah, selanjutnya kita ke persediaan akhir. Nah, di persediaan akhir itu 8 miliar. Di 8 miliar ya. 8 miliar. Terus ini bisa hasilnya 1 juta. Terus menurut fiskalnya 9 juta. Kok bisa hasilnya 9 juta? Kenapa nggak hasilnya 8 juta? Karena di laporan tersebut ini kita menggunakan metode Comwell, akan memakai nilai terendah di antara harga pasar sama harga perolehan. Maka, jadi harga perolehannya itu 9 miliar. Nah, di neraca tersebut kan 8 miliar. Jadi, kita ditambahkan 1 miliar. Jadi, totalnya semua 9 miliar. Nah, di HPP-nya 12 miliar 500 juta. Jadi, di sininya 11 miliar 500 juta. Kok bisa hasilnya 11 miliar 500 juta? Nah, jadi HPP penjualan itu kita dikurangin ke persediaan akhir. Maka hasilnya 11 miliar 500 juta. Terus selanjutnya di penghasilan bruto. Nah, di penghasilan bruto itu ada 3 miliar 400 juta 251.500 rupiah. Nah, sedangkan di menurut fiskalnya 4 miliar 400 juta 251.500 rupiah. Kok bisa hasilnya 4 miliar? Karena penghasilan bruto itu kita tambahkan kepada persediaan akhir. Maka hasilnya 4 miliar 400 juta 251.500 rupiah. Nah, sedangkan di biaya usaha itu ada di biaya pegawai. Nah, di biaya pegawai itu ada di sini 1 miliar 20 juta. Nah, di sini kan 1 miliar. Kok bisa hasilnya 1 miliar sedangkan di sini ada 20 juta. Nah, kita lihat soalnya dulu ya. Jadi di
pegawai itu 20 miliar itu kita lihat dari pembayaran Taintem 2017. Nah, jadi kita masukin ke positif. Nih dari sini ya. Jadi ininya biaya pegawainya itu kita lihat biaya pegawainya. Semua biaya pegawainya dikurangin. Jadi ya. Jadi 1 miliar 20 juta dikurangin 20 juta. Hasilnya 1 miliar. Nah, ini 20 juta itu dari sini ya, dari sini teman-teman. Selanjutnya kita ke biaya sewa. Nah, biaya sewa ini 200 juta. Terus di positifnya itu kita lihatnya dari sini ya. Nih. Dari positifnya nih, di sini kan biaya sewa. Nah, di sini kan biaya sewa kan. Jadi ini sewa. Terus 20 juta. Nah, terus di sininya kan dikurangin. Jadi 200 juta dikurangin 20 juta hasilnya 180 juta. Nah, selanjutnya di biaya air, listrik, dan telepon. Jadi 150 juta dan 5 juta. Ini bisa hasilnya dari mana? Biaya air, listrik, telepon itu dari soalnya. Dengan positifnya ini kita dari sini ya. Nih, dari pendapatan biaya air sebesar 5 juta. 5 juta ya. 5 juta. Jadi 150 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 145 juta. Nah, selanjutnya ke biaya promosi. Di biaya promosi itu ada 250 juta. Sedangkan di sini tidak ada biaya promosi ya nih. Tidak ada biaya promosinya nih ya di sini ya. Jadi menurut fiskalnya 250 juta juga. Di biaya penghapusan piutangnya itu 300 juta ya. Nah, terus di sininya ini 275 ya. 275 juta. Nah, kita lihat dari manakah 275 jutanya. Nah, dari sini ya, totalin dari umum ke penerbitan nih. Dari sini kita totalin ya. Jadi kita coba totalin nih. 50 ditambah 25 ditambah 75 ditambah 100 dan ditambah 25. Nah, ya dari sini totalnya. Nah, hasilnya di sini 275 juta. Nah, terus dikurangin kan 300 juta dikurangin 275 juta, hasilnya 25 juta. Terus di biaya lain-lainnya itu jadi 80 juta. Terus di sini kenapa kok bisa hasilnya 64 juta di positif? Nah, kita lihat di sini ya. Kan di biaya lain-lain. Jadi biaya lain-lainnya itu 24 juta ditambah 40 juta. Jadi hasilnya 64 juta. Nah, di sini 64 juta. Jadi 80 juta dikurangi 64 juta hasilnya 16 juta. Terus di total biaya usaha 2 miliar. Terus kita lihat soalnya di total biaya usahanya ya. Nah, di total biaya usahanya juga 2 miliar juga ya, di soalnya juga. Terus di laba usahanya total biaya usahanya 2 miliar. Udah itu kita di sininya 1 miliar 600 juta 16 ribu. 16 ya. 1 miliar 600 juta 616 juta. Terus ini hasilnya ini dari ini kita jumlahin, terus kita dikurangin ya tuh. Coba ya kita jumlahin dulu nih. 20 tambah 20 ditambah 5 juta ditambah 275
dapat. Nah, jadi ini hasilnya ini kita itu dulu ya, dieditin dulu nih. Kita coret dulu nih ya. Bisa hasil dari sini itu total dari positif beban, terus total positif beban. Maaf. Ini dari total biaya usaha dikurangin total biaya positif. Nah, total biaya positif. Nah, ini. Nah, jadi hasilnya itu 1.601.000.000. Terus di sininya kita di laba usahanya itu kita lihat ya. Kita lihat soalnya. Di laba usahanya itu kita 1.400.251.000. Nah, di sininya juga 1.400.251.500 rupiah. Nah, di bunga deposito, lihat kita di bunga deposito. Di bunga deposito juga 20 juta. Nah, di sini juga 20 juta. Maka total penghasilannya ini adalah 2.804.251.500 rupiah. Nah, itu adalah laporan rekonsiliasi fiskal. Nah, selanjutnya kita ke soal kedua, yaitu menghitunglah besar pajak yang terutang. Nah, jadi pajak yang terutang itu rumusnya 25% dikali menurut fiskal. Jadi 25% itu jadi 25% dikali total penghasilan, maksudnya rumusnya tuh. Jadi hasilnya 25% kali 2.804.251.500 rupiah. Jadi totalnya itu 701.062.875 rupiah. Nah, itu dari pajak terutang. Itu tugas saya tutorial rekonsiliasi fiskal dan pajak terutang. Nah, maka mohon maaf ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.